Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara ya, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah tumbuh ya, menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang, jangan. Berikutnya juga dari kalian semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya ya. Dan dari itu semua aku berharap tentunya semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan, yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Tuh lampu satunya mungkin dihidupkan lagi tuh biar agak terang. Kita lanjut ke seri yang keempat ya. Dan ini semoga bisa menjadi seri tamat ya. Cek soundnya bagus. Semoga bisa jadi seri tamat. Tapi ya kita lihat aja dulu bisa tamat enggak. Jadi aku takutnya tak bilang tamat ternyata belum tamat ya. Oke, ini aku kemarin sudah menjelaskan ya, ada pemahaman dalam sebuah teks dalam kitab suci itu harus dipahami dari dua sisi, tekstual dan kontekstual. Walaupun daging babi bukan berarti hanya dagingnya saja yang haram lalu lemaknya ya, balungannya, tulang-tulangnya, terus kulitnya yang bisa dibikin kerupuk rambak, terus jeroannya lalu menjadi halal. Enggak begitu. Daging ini merupakan mujmal, keumuman. Jadi disebut umum saja. Itu sudah meliputi semuanya. Sama tentang surga kemarin aku contohkan, cukup disebut laki-laki saja. Tapi itu sudah menyangkut perempuan juga. Jadi perempuan dan laki-laki dalam surga itu equal, sama-sama punya hak yang sama, tergantung bagaimana amal ibadahnya. Ya, jadi untuk hal-hal yang equal itu Al-Quran tidak menyebutkan semuanya, cukup perwakilannya berdasarkan keumuman. Ini equal, daging, balungan, tulang-tulangnya itu ya, yang bisa disop atau segala macam itu, kerengsengnya, terus lemaknya, terus kulitnya yang bisa kerupuk rambak, jeruannya itu ya dieseng-eseng biasanya masaknya ya. Ini terwakili oleh daging. Jadi walaupun yang disebut daging babi ya, tentang keharaman itu yang kemarin kita diskusikan ya, itu di surat 53 ya, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, itu tengah lahem ya, hinjir itu nggak bisa dipahami, oh yang haram itu dagingnya saja, lainnya halal. Enggak begitu kerangka berpikir Al-Qur'ani ya. Oke, aku kira sudah jelas ya. Maka harus dipahami secara tekstual dan kontekstual. Ini enggak bisa lepas. Kalau tekstual saja ya jadinya gini, kacau. Maka harus dibawa ke konteksnya ya. Oke, ini kan sudah ya, aku hapus. Sekarang kita kan mau masuk ke tinjauan Qur'aninya supaya lebih clear ya, supaya
jangan lagi ada yang bisa disesatkan oleh mereka-mereka yang memang maunya menyesatkan gitu ya, mau mengacaukan ya. Nah, itu harus diimbangi dengan banyak ngaji, banyak tanya. Nggak tahu tanya yang baik. Kan nanti yang jawab juga senang kalau pertanyaannya bagus. Ya, jangan pertanyaannya juga yang kadang-kadang menyusunnya itu sembarang-sembarang. Jadi orang jadi malas mau. Jangankan menjawab, membaca pertanyaannya aja malas. Oke, ya. Maka kalau kemarin ya sudah aku jelaskan, pertama itu polemik ya yang dipublish ya, yang dipublish bagaimana terjadi sebuah opini dilempar ke publik bahwa khinjir itu masih diperdebatkan artinya, gitu loh. Ya. dan caranya ngawur ya. Caranya ngawur di mana khinjir itu khinziyaro ya. Khinji plus yaro ya. Kan begini. Ya. Ini nggak berhasil dia dan memang ngawur ini ya, khinjir yaro ya. Berikutnya setelah ini nggak sukses ya, baru dibikin apa, daging babi. Daging babi ya. Oh, hanya dagingnya yang haram, yang lain tidak. Kan gitu ya. Oke. Ini sudah kita kupas tuntas ya. Aku mau kesini dulu karena awal mula triggernya itu yang dilemparkan oleh si AA itu kan di sini. Di sini ya. Sebentar. Semua itu kan ada konteks, tidak lahir di ruang hampa. Ini harus dipahami dulu. Ada teks, ada konteks. Haramnya babi turunnya nanti kita bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah ya 173, Al-Maidah 3, Al-An'am 145, An-Nahl 115. Itu tidak lahir di ruang hampa. Ya, jadi kalian jangan gampang dikecoh. Haramnya babi, aku ulangi, itu tidak lahir di ruang hampa. Kita ini adalah Abrahamic faith, ya, anak-anak Abraham. Saudara tua kita Yahudi, Nasrani, Islam. Kitanya bungsu kita ini, Islam. Kemudian ini nanti menyimpang menjadi Kristen. Kita nggak bicarakan ini. Ya. Karena Yesus ini kok ditanya apa itu Kristen, ya dia nggak tahu. Karena dia tidak pernah meninggalkan sebuah katakanlah peninggalan yang namanya Kristen. Yang dia tinggalkan itu Nasrani. Makanya Al-Quran tidak pernah ngomong Kristen. Ya. Ini kan peristiwa Antioquia ini. Sudah berapa? Sekitar 300 tahun kemudian baru muncul istilah Kristen. Ya lebih dong. Orang konsili Nike aja 325. Lebih. Ya, di atas 300-an tahun baru muncul istilah Kristen. Dan ini tidak kita masukkan dulu, kita kesampingkan saja. Ini begini. Ya. Yahudi, Nasrani, Islam. Di sini nih, di Nasrani ini hukum Torah itu menjadi majemuk kita ya, hukum Torah. Sebetulnya hukum itu ya Torah, Torah itu ya hukum gitu ya. Hukum Musa gitu aja lah ya, atau Torah Musa. Hukum Musa ya. Ini tetap berlanjut di sini. Satu iota pun tidak boleh hilang. Sama di sini, di Yahudi itu hukum Musa. Nanti di sini Islam. Di sini lewat nabinya Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Sejak di sini di Imamat 11 kemarin yang di seri berapa? Seri 1 ya. Makanya kalau nonton videoku ndak bisa
dipotong, dia harus lihat berurut. Makanya kalau ada komen yang bilang ini ngomong apa sih, ya karena dia nggak ngerti. Nggak bisa, dia nggak ngerti ini tinjauannya apa sih, karena dia masuk nggak menurut metodologi yang aku anjurkan, harus berurut. Makanya kalau dia masuk langsung ke seri berapa gitu ya, dia seperti lolak-lolok, seperti plonga-plongo gitu. Ini ngomong apa sih? Nggak ngerti karena dia tidak mengikuti dari awal. Ya sudah, kalau itu ya dimaklumi saja. Kecuali kalau dia mau benar-benar belajar, dia ikuti dulu per serinya, baru dia ngerti. Kalau langsung masuk, ya plonga-plongo kuis gitu. Ini ngomong apa sih gitu. Sama aja ada orang dua sedang berbicara, dia sudah berbicara 1 jam lamanya. Lalu kamu masuk di menit-menit yang katakanlah 1 jam 20 menit kemudian. Kamu nggak ngerti, kamu plonga-plongo. Apa yang kalian bicarakan gitu. Supaya kamu ngerti, kamu tanya dulu sejak awal apa sebetulnya permasalahannya. Gitu ya. Jadi orang jadi plonga-plongo karena nggak menurut guiding yang aku berikan, ya. Oke. Sekarang masalah babi haram itu sudah ada sejak di Yahudi sini. Yang kita bahas di seri 1, ya. Di Nasrani sini sudah ada. Ya, kemudian bermasalah di kekristenan ketika babi disulap menjadi babi hutan. Nih, padahal Alkitab sudah mengatakan firman Allah jangan ditambah, jangan dikurang. Mereka menambahnya dengan hutan. Dan sudah kita bahas tuntas di seri yang kedua, ingatku ya. Ya, bagaimana polemik ini terjadi. Padahal di sana nggak ada hutan, ada juga gurun. Paling tepat itu babi gurun. Kalau misalkan babi ternak, nggak ada juga di sana ternak. Ya sudah, babi gitu aja loh. Itu namanya ketundukan kita terhadap teks. Nggak usah ditambahi hutan. Nah, dalam kekristenan itu menjadi polemik. Makanya yang aku bilang, ini yang bertanggung jawab LAI. Seharusnya LAI duduk bareng kita untuk mendiskusikan lagi. Nggak apa-apa, namanya terjemahan itu salah ya diakui aja salah, nggak apa-apa. Daripada semua umat ini kebelangsak bahwa ini masalah. Karena apa jadi babi hutan? Ya, harusnya ya babi saja. Karena itu masih kita lihat jejaknya di kitab Yesaya itu babi, dia nggak babi hutan. Ya, karena kalau begini akhirnya teman-teman Kristen kita dia makan babi. Makanya bagi mereka ini dimakan ya babi yang ternak-ternak itu ya. Oke. Nah, kemudian dalam perspektif Islam itu kembali dikatakan haram. Babi itu ya. Oke, sudah ya. Aku jelaskan. Intinya begini loh, aku akan bahas permasalahan itu dilihat historikalnya, sejarahnya dilihat. Konteksnya dilihat, benang merahnya dilihat. Maka kalau sudah tahu begini, tidak mungkin kita lalui dulu tentang tentang tasrifnya ya, tentang sorob nahunya kita lalui dulu, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini busuk, terus ini dipandang, ya, bahkan sesuatu yang dipandang busuk, ini tidak benar. Dia menjadi lost contact dari Yahudi, Nasrani ke Islam. Bahwa ini benar-benar memposisikan hinjir, ya. Jadi hinjir ya, kalau kita hinjir, kalau di sana hajir ya, saudara kita ya. Itu benar-benar berbicara tentang yang kita sebut dengan sebutan isim dia. Dia isim di situ, ya. Kata benda yang berupa binatang, ya, yang bernama ya babi itu, gitu loh, ya. Jadi bukan ditasrif menjadi begini. Iya benar-benar ini ya hinjir, ya, bukan terus ini ditasrif. Ini berasal dari kata hinji dan yaroya, terus ini busuk, ini dipandang busuk, dan dipandang busuk apa? Jadi kacau. Nggak benar historikalnya kalau begini, nggak nyambung dia ke Yahudi. Ya, ini ada sebuah video ketika mengomentari
Avenu Shalom Aleichem itu menurutku nggak pas lah ya. Dan aku sudah menjelaskan secara objektif itu juga masih ada yang menuduh aku membela-bela. Enggak, aku enggak membela. Kalaupun aku membela, yang aku bela kebenarannya. Enggak membela PG, enggak membela siapa, enggak. Kebenarannya yang aku bela. Gitu. Artinya, kita melihat Yahudi itu tidak bisa dikebiah uyah, kata orang Jawa. Dipukul rata semuanya itu bajingan. Enggak bisa begitu. Makanya yang fanatis-fanatis gitu banyak membaca lah. Syukur-syukur kamu punya duit, sekali-sekali berkunjung ke Israel sana. Nanti Yahudi itu terpisah menjadi dua. Yahudi teologis dan Yahudi politis. Nah, masa mau kita pukul rata? Yahudi teologis itu tidak semuanya itu sepakat dengan kebijakan-kebijakan politis yang diambil oleh Yahudi politis lewat gerakan Zionisme yang berdiri tahun 1948 itu. Itu ya, tapi aku masih dituduh memihak loh, sudah tahu salah kok di bela-belain gitu. Terus ada lagi kemarin salah satu ustadz yang harus dihukum gimana? Orang itu pertarungan pemikiran. Kalau mau diadili di kampus atau di pondok pesantren gitu loh. Jadi yang namanya gagasan apa argumen itu dijawab dengan argumen. Jangan argumen dengan sentimen terus bicara kekuasaan, itu nggak akademik, umat nggak terdidik gitu, nggak ada edukasinya. Ya, begitu juga ya tentang babi ini, kita harus merujuk ke Yahudi. Kalau kita lost contact dari Yahudi, Nasrani, Islam, kita akan dikerjain dengan otak-otak kotor model beginian menyesatkan umat. Maka kita akan tahu itu adalah khinjir yang tidak bisa ditasrif karena ini apa? Ini sudah menjadi proper name. Ini loh. Ya. Kalau saudara Ibrani kita namanya Hajir, ya. Jadi ini objek yang sama, cuma di sini Khinjir, di sini Hajir, sama dengan di kita Ibrahim, di saudara tua kita Abraham. Tapi orangnya ya itu aja gitu loh. Sama dengan ini, Khinjir sini Hajir, itu merupakan proper name. Mana bisa ditasrif model begini kalau proper name? Tanyalah mereka, mungkin kamu masih ragu dengan penjelasanku. Tanya kepada mereka yang mondok, yang sudah diajari sorob nahu, bisa nggak proper name di tasrif, dipecah menjadi, ini kan pemecahan kata tasrif, nggak bisa. Ya sudah diterima Khinjir ya Khinjir. Makanya aku bilang kemarin mereka di sini gagal sehingga ini kan diblok, sehingga mungkin dia pikir ini nanti kalau ketemu yang ngerti bisa gawat. Akhirnya ini diblok, aku nggak bisa masuk ke lapak ini. Entah itu diblok, entah itu dihapus, nggak ngerti lah. Yang jelas nggak bisa masuk. Ya, terus sekarang digeser daging babi, dagingnya yang haram, lainnya daging halal, kan jadi begitu. Ya, yang namanya salah satu yang perlu kita contoh dari setan itu ada loh ya. Lihat itu. Aku ngomong kan radikal banget. Dari setan itu ada yang perlu kita contoh. Makanya setan itu ketika dia melibatkan orang lain, tapi iblis itu ketika dia dirinya sendiri yang bangkang. Iblis itu ablasa, putus asa. Tapi apa? Kita harus tahu karakter mereka itu, namanya setan itu tidak pernah putus asa sampai benar-benar dia bisa putus asa. Artinya tidak gampang putus asa, selalu berjuang. Setan tuh begitu. Lah kalau kamu belajar kendala sedikit aja terus putus asa, ya kamu goblok. Gimana kamu pinter? Setan aja nggak pernah putus asa demi kejelekan, kok kamu yang demi kebaikan putus asa. Belajar itu semangat, seperti Pak Ponidi itu, meskipun usianya sudah lanjut, tetap semangat. Terus Pak Abdul Muluk, Pak Ikhwan Tamim, itu sesepuh kita. Untuk kalian yang usianya masih di bawah 40 itu, jangan putus asa dalam belajar. Jangan yang maunya video-video news, berita yang itu hohihe. Nggak begitu. Ya kalau kamu mau hiburan, silahkan lah. Tapi otakmu jangan diisi sampah video-video hohihe saja. Isi video-video akademik.
video-video yang mengedukasi, kajian-kajian yang mencerahkan begitu. Nah, setan itu tidak akan pernah putus asa sampai kepada satu titik dia memang harus putus asa. Artinya dia berjuang terus. Lihat kan satu metode. Setannya itu ya, pertama ini dia geser bahwa kinjir yaroya itulah yang membentuk hinjir. Maka ini tidak bisa diartikan babi. Pertama, dia merasa gawat ini. Ini kalau orang yang ngerti bahasa nggak bisa ini. Ya, maka dia bikin yang kedua, nggak putus asa dia, menggeser bagaimana konteksnya. Artinya yang haram itu ya daging, karena teksnya daging. Ya, jadi konteksnya dihilangkan, hanya teksnya daging. Oh, daging itu yang haram, tapi semua dari babi halal. Ya, di sini dia merasa berat tantangannya, nggak putus asa dia, lari ke sini. Nanti kita tunggu lagi nih yang ketiga, ya, yang keempat. Kalau yang ketiga kan dia sudah menggeser dari Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Ini benang merah. Benang merah. Jadi haramnya babi di dalam Islam itu bukan lahir di ruang kosong, bukan tumbuh di ruang hampa, bukan empty room seperti lagunya siapa itu? Empty room itu ya, lupa aku siapa. Jerry Hart, sorry kalau bukan iya Jerry Hart ya, lupa aku, kan ada lagu Empty Room gitu ya. Haramnya babi itu bukan lahir di ruang kosong, dia melanjutkan syariah yang setelah disampaikan oleh kakak tertuanya Yahudi, lalu kakak mudanya Nasrani. Yang ini semua aturan dari Allah, dinullah. Seandainya sama Allah dihalalkan seperti onta itu di perjanjian lama kan haram, di perjanjian terakhir kan dia halal. Nah, seandainya dihalalkan ya halal, tapi kan enggak, hukum itu tetap itu bentuk. Maka itulah disebut Islam itu tunduk patuh terhadap aturan Allah. Kalau Allah halalkan ya kita makan, kalau Allah haramkan ya kita tidak makan, begitu loh. Nah, babi haram itu tidak lahir di ruang hampa. Ini konteksnya sengaja dilepaskan. Makanya perlunya belajar kristologi yang aku sampaikan di seri pertama. Kalau kita tahu kristologi, ini lagu lama, kaset baru. Nah, iblis itu bukan iblis lagi. Kalau iblis itu dia melakukan pembangkangan untuk dirinya sendiri. Setan itu sudah melakukan berapa tahapan? Tahapan pertama dia gagal, masuk tahapan kedua dia gagal, tahapan ketiga ini yang hati-hati nih, karena banyak orang Islam nggak paham kristologi, hati-hati. Dia akan memisahkan Yahudi, Nasrani, dan Islam sebagai suatu dinullah yang utuh, di mana syariat itu bisa kita lihat, oh sejak dulu Allah sudah melarang. Ini mau disamarkan dan dihilangkan. Nah, sekarang yang keempat kita tunggu nanti. Kok dia datang kita tanggapi lagi, lu jual gue beli. Musuh tidak kita cari, tapi musuh datang kita tidak boleh lari. Lu punya pemikiran, gue punya pemikiran, ayo kita tarung. Itu namanya gagah. Ya, tapi sesuatu yang aku sampaikan ke kamu dari setan itu apa? Karakter nggak gampang putus asa. Dia di sini gagal nggak putus asa, dia lari ke sini. Gagal nggak putus asa, dia lari ke sini. Nah, ini kita tunggu yang keempat kemana lagi. Itu karakter setan itu tidak pernah. Sulit untuk putus asa, bukan tidak pernah. Ya, terus berjuang. Nah, kita yang dalam kebaikan masa akan gampang putus asa. Gitu. Ya. Jadi aku sudah sampaikan tidak bisa dilepas dari konteksnya. Oke. Sekarang ini kan dia sebut ini busuk atau kotor khinzir itu ya. Aku kemarin tanya ya kepada sahabatku, guruku yang dia memang menguasai bahasa Arabian dan bahasa Aroban, ya. Aku tanya, sebetulnya bahasa Arab itu kalau ngomong kotor itu apa sih ya? Jadi kotor itu bahasa Arabnya gini. Kemarin kan teman-teman cari, ya, katanya nggak nemu ya. Memang kamus itu tidak sepenuhnya lengkap. Ada kadang-kadang yang kita nggak tahu gitu ya. Kotor atau busuk itu termasuk kotor ya. Begini, wah, sorry aku nggak bisa nulis Arabinya.
Nih. Nih. Ada H, sorry. Ini kotor. Ya. Kotor itu begini. Jadi kalau dia bilang bahwa khinzir itu kotor, terus Yarora itu melihat sesuatu yang kotor atau busuk. Nggak bener. Lah kotor ada katanya sendiri, wasak. Ya. Nggak tahu ini bacanya wasak atau wasok atau wosok. Ya, tolong tanyakan kepada mereka yang lebih makhrajnya lebih bagus tentang lisanul Arabian. Ini kotor. Jadi ini semakin mementahkan pendapat yang dia akan menggiring bahwa khinzir itu masih bisa diperdebatkan. Tidak, itu sudah pakem mati, khinzirku ya babi. Bukan yang lain. Ya. Oke. Aku akan membacakan komen yang masuk dulu sebelum kita lanjutkan. Nanti kita akan bahas ya. Di sini tentang ayat-ayat Qur'aninya ya. Akan kita bahas nanti Al-Baqarah 173, Al-Maidah 53 dan Al-An'am 145. An-Nahl 115 nanti yang akan fokus itu di 560 ya, Al-Maidah 60-nya. Oke. Ya, makanya ini sudah setengah jam. Sudah setengah jam ini, bagaimana bisa selesai? Makanya aku belum tulis tadi penutup, takutnya nggak bisa ditutup karena masih berlanjut. Ya. Oke. Tapi mengalir aja lah ya. Selesai ya selesai, nggak ya dilanjutkan gitu aja. Nggak usah terlalu formal kita. Oke, sebagai wujud apresiasiku, aku bacakan komen yang masuk dari kalian. Oke. Pertama, Kang Mas Rio Aka dari Jakarta Selatan hadir, Gus. Oke, terima kasih Kang Mas. Kemudian Kang Mas Halim Rais ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambon hadir Tuan Guru, doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Bismillah, izin nyimak. Alhamdulillah untuk pencerahannya ya. Sekedar info, di Ambon beberapa daerah Pulau Seram sampai sekarang masih ada budaya ganti nama pada anak kecil. Terima kasih Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra. Ternyata di Ambon juga ada ya. Wah, Ambon ya. Ini ganti nama ini. Ganti nama. Ya. Ambon ada. Oke, terima kasih informasinya untuk Kang Mas Halim Rais. Oke. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang ya. Oke, terima kasih atur nuhun Kang. Bapak kita Abdul Muluk. Gus, mungkin si AA itu lahir dan besar di Pulau Mentawai yang masih masuk Provinsi Sumatera Barat dalam kurung Padang. Di Pulau Mentawai mayoritas bukan Islam dan kemungkinan yang bersangkutan nggak tahu aku ya agamanya dia apa, nggak tahu aku Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Abdul Muluk atas informasinya. Assalamualaikum dari Serdang, izin nyimak Gus, semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas informasinya tentang Kepulauan Mentawai. Mentawai itu ikut Sumatera Barat ya, nggak ikut utara ya. Oke, kemudian Kang Mas Rupano Depok masih stay tune on GM Channel. Salam Isra juga untukmu saudaraku ya, semoga sehat selalu. Kemudian Hambali Hamba di Sulsel juga ada yang begitu Gus. Kalau anak sering sakit-sakitan maka orang tua biasanya mengganti nama. Tapi anehnya banyak yang betul-betul berhasil anaknya menjadi sehat dan nggak sakit-sakitan lagi. Sulsel ya. Sulsel. Ganti nama. Nanti yang mistis itu kenapa bisa sembuh? Itu nanti mungkin aku tertarik untuk mengkaji itu. Nanti supaya kamu bisa membedakan antara mistis dan dogmatis itu berbeda loh. Ya. Oke, terima kasih hambali hamba yang ada di Sulsel. Ya. Berikutnya Kang Ari Prastio. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir, guru masih menyimak edisi Babi. Salam sehat dan salam Isra. Oke, salam sehat dan salam Isra juga untukmu, untuk semua keluarga yang ada di Batam.
Kang Mas Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Ong Isra hadir. Salam Isra juga untuk saudaraku Sam Wahyudi. Kemudian kita lanjut Kang Jumat Wage. Akibat yang katanya kitab suci versi Kristen dalam kurung diubah semaunya jadi kacau dan menyesatkan. Dan AA sering kontroversi dalam berargumen. Salam Isra Pekalongan nyimak. Ya itulah Kang Mas yang aku bilang bahwa kitab suci itu diperlukan. Sementara kalau kita hanya berpegang terjemahan kitab suci, ya bisa menjadi masalah seperti itu. Dan teman-teman Kristen itu akhirnya mereka, kalau mereka benar-benar mencari, itu harusnya lari ke original teksnya. Lihat di Perjanjian Lama, babi atau babi hutan. Coba sekian tahun dan sekian miliar manusia tersesatkan makan babi. Coba siapa nanti yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab yang merubah babi dengan menjadi babi hutan itu nanti di pengadilan nanti. Kalau sudah semuanya selesai, kenapa kamu menyelesaikan sekian banyak orang? Oh, ya, oke. Ya semoga lah dengan kasus ini juga ada hikmahnya teman-teman Kristen menjadi tersadarkan bahwa larangan makan babi itu sudah ada sejak zaman Musa. Ya, tapi ya kembali ke mereka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Kang Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nyimak Gus. Oke. Kang Mas Hermas Edison. Kalteng juga Gus, ganti nama kalau sering sakit, kalau diobati nggak bisa sembuh. Mantap. Kalteng. Ternyata bukan hanya di tanah Jawa. Ya. Kalteng. Terima kasih Kang Mas Hermas Edison. Kita lanjutkan Agus Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pekalongan hadir. Nyimak. Mantap. Terima kasih. Orang asing nyimak Gus. Mantap. Silahkan. Ini soleha kita Rine Demak Hadiro Gus. Bener Gus ya, orang Jawa itu kalau punya anak sakit-sakitan diubah namanya. Jarine kabotan jeneng beratan nama. Tapi nggak cuma sakit aja sih, biar nggak nakal juga dirubah Gus ya. Aku sendiri nama kecilku Rini Isnuwati Ratna, terus diganti Rini Ernawati Ratna. Mergo nakal Gus ya. Tapi kamu sekarang ganti tetap nakal. Ya. Kamu nakal loh kamu itu. Ya. Ini namamu Rini Isnuwati Ratna. Terus diganti Rini Ernawati Ratna. Kamu tetap nakal loh kamu itu. Nakalnya apa? Suka menyakiti hati seorang lelaki. Banyak laki-laki kamu kecewakan. Itu nakal kamu. Maka namamu tak ganti sekarang. Ya. Rini Satriani, karena dia ini pemberani dalam kebenaran, ya. Membela kebenaran, dia pemberani. Ratna. Ya. Namamu tak ganti Rini Satriani Ratna. Dari Rini Isnuwati Ratna, ya, supaya nggak nakal diganti Rini Ernawati Ratna. Ternyata masih tetap nakal, masih tega menyakiti hati setiap lelaki yang berusaha mendekatinya, mengecewakan. Nah, supaya nggak sering menyakiti laki-laki ya yang mendekatinya. Katanya apa ya? Kalau katanya sastrawan itu jinak-jinak merpati. Jinak merpati. Kalau kata orang Jawa cumbu-cumbu laler. Cumbu-cumbu laler. Didekati tapi lari. Nanti mendekat lagi didekati lari ya, supaya nggak nakal lagi. Ingat ya, ini seharusnya ada bubur merah bubur putih nih. Kalau ada Jawa. Namamu sekarang Rini Satriani Ratna ya, RSR kalau disingkat. Oke. Ternyata di Demak ada juga ya, Jawa Tengah gitu aja ya. Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Kita lanjut Kang Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Jogja ini ya. Terima kasih Kang Mas. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Jogja. Dan terima kasih atas semua literasi yang sering dibagikan ya. Kemudian Kang Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap ikut kajian. Salam Isra. Salam Isra juga untuk saudaraku Hermana Nata Wijaya. Untuk Kang Mas Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak. Salam Isra. Jadi ingat sepupuku, Genji setelah gede baru tahu ternyata aslinya Sunarto.
Ternyata Brebes gitu juga ya. Ini ini tadi ada Brebes ya. Ini tadi Demak ya. Demak, Brebes. Ya. Genje itu kalau nggak salah anak babi ya Mas ya. Tolong dikoreksi. Seingatku Genje itu anak babi. Ya ini ternyata yang dinamain babi bukan hanya keluarga aku ya. Ini keluarganya Mas Wahyu juga dikasih nama Genje. Padahal nama aslinya Sunarto. Oke. Rocky Gayung, waduh, nih tak pikir Rocky Gerung, Rocky Gayung. Terima kasih Kang Mas Wahyu ya, Genji. LAI emang suka silat lidah, wong Allah saja tidak ada di Bible. Bahasa Inggris mau memberi kesan akrab dengan mayoritas Indo, ya segitunya juga keles gitu ya. Oke, makanya aku berulang kali mengatakan seandainya terakomodir gitu, maka aku menyarankan kita duduk bareng dulu lah ya. LAI dan semua lembaga-lembaga yang berkompeten dan mereka-mereka yang punya kompeten diundang, kita duduk bareng. Kita diskusikan ya, bagaimana sebetulnya babi atau babi hutan gitu ya. Di sana kita perang argumen, bukan sentimen gitu ya. Oke, jadi supaya umat ini tidak tersesatkan. Bayangkan seperti aku bilang tadi, berapa juta umat, berapa miliar umat, berapa lama sudah terlanjur makan babi semua. Gara-gara ayat itu ditambahi di imamat itu ya. Dari babi ditambahi hutan, menjadi babi hutan. Oke, berikutnya Anto Wijaya, Kang Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, matur nuwun, salam Isra. Monggo-monggo, kalau ikut ngaji, monggo Kang Anto Wijaya ya. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Cirebon ya. Kemudian Kang Rizal Wahyu ya. Rembang di pertama Gus, mantap. Tapi jangan lupa tugas kampusmu ya. Dilanjutkan Kang Irfan Al-Akbar masih dari Jimmy, mantap, terima kasih. Aljus Mas Duki, yes, number 2. Ini kalau nggak salah dari Bandung. Atau nuhun Kang. Kita lanjutkan Kang Mas Edi Margono, apa ini? Babi celeng, no. Celengan, yes. Nyelengi, yes. Ayo Kang Mas Edi Margono, tolong jawab. Kenapa kalau kita nabung itu disebut celengan? Nyelengi, yes. Kenapa kok celeng? Kenapa kok nggak misalkan kucingan, kucing misalkan? Ayo, kenapa? Itu kan mesti ada ceritanya. Kenapa dibikin babi? Kok nggak misalkan kucing atau kambing ya, jadi kambingan gitu kan nggak? Celeng itu bahasa Jawanya babi ya. Maka kalau menabung itu celengan gitu ya. Itu biasanya dari tanah liat dan dibentuk babi untuk nabung duitnya. Biasanya duit receh sih ya, gitu. Terima kasih Kang Mas Edi Margono. Oke ya, aku kira sudah cukup dan kita lanjutkan ke topik kajian kita. Oke. Sorry. Ini mana lagi aku bilang kemarin, Aceh juga begitu ya. Aceh. Jadi sepertinya sudah bisa kita simpulkan budaya ganti nama bila punya anak nakal atau sakit-sakitan itu adalah budaya kita sebagai umat Nusantara. Nih, ini kekayaan budaya kita nih. Karena dia tidak hanya Jawa ansik, tapi ada di Aceh, di Ambon, di Sulsel, di Kalteng, di Demak, di Brebes. Ganti nama. Nah, itu nanti kenapa setelah ganti nama itu sembuh? Itu yang namanya mistis. Nanti kita jelaskan apa itu dogmatis. Nggak sama, mistis sama dogmatis itu nggak sama ya. Tapi nanti aku tolong diingatkan, aku tertarik bahas ini supaya kamu nanti tahu kan begini, transrasional, rasional, irasional. Ini anak-anak eksang mestinya tahu. Orang itu biasanya terjebak di sini antara irasional dan transrasional. Ini terjebak di sini sehingga yang sebetulnya irasional dianggap transrasional atau sebaliknya. Kalau rasional ini gampang tahu. Agama itu hanya boleh di sini, nggak boleh ada yang irasional, gitu ya. Nah ini nanti masuk yang mana? Mistis ini, dogmatis ini masuk yang mana? Mistis ini masuk yang transnasional atau irasional. Dogmatis itu masuk yang transnasional atau irasional. Itu perlu kajian lagi nanti, ya. Tapi setidaknya kalian sudah tahu ya. Oke, aku lanjutkan ke kita. Dan ini Rini Satriani Ratna. Ingat ya,
sudah diganti, semoga tidak lagi mengecewakan kaum Hawa yang mendekatinya. Supaya tidak jinak-jinak merpati. Oke. Ya. Sepertinya nggak selesai ini di seri keempat ini ya. Karena ini ada 4 ayat yang mau aku sampaikan ke kalian. Nanti fokusnya ke Al-Maidah 560 untuk meng-cross check bisa nggak khinjir itu diartikan bukan babi. Kacau nanti ya. Ini sudah 40 menit ya. Oke. Kita lihat pertama Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua, ayat yang ke 173. Ya. Coba kamu buka di situ ya. Agar kita tidak lepas dari informasi-informasi Qur'ani. Ya. Supaya nggak lagi dibodoh-bodohi oleh siapapun. Makanya aku bilang, pernyataan siapapun ya, kalau itu tidak bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis, kamu tolak. Ya, 173. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Di situ ada inama haroma itu ya. Langsung aja ya ke terjemahannya. Lagi pula ini untuk mempersingkat waktu ya, dan tahulah ya, Lisanul Arabian itu cukup just for myself. Yang penting kamu cek dulu Lisanul Arabiannya. Di situ ada khinjiri ya. Inama haroma alaikumul maitata waddama wal lahmal khinjiri ya. Nah, itu yang mau kita kita diskusikan. Oke, aku terjemahkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi ya, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, maksudnya kondisional banget ya, bukan karena ingin, bukan karena suka gitu ya, dan tidak pula melampaui batas, artinya batas-batas untuk keselamatan saja supaya tidak membahayakan ya, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Jadi kondisional. Tapi jangan dimudah-mudahkan itu apabila kamu tidak ada pilihan, untuk no choice. Dan sini kita sudah lihat yaitu khinjiri. Gimana nulisnya? Ini ya. Khinjiri. Kadang-kadang salah aku. Double I ya. Nih ya. Khinjiri. Ini tekstual ini. Bisa nggak dia dipahami selain babi? Jangan sembarangan ya. Ini ya, khinjiri. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, Quran surat Al-Maidah surat yang kelima, ayat yang ketiga ya. Oke, lihat Androidmu. Android ini hanya sekedar alat bantu ya. Kamu kalau mau ngutip sebenarnya harus ke Alkitabnya. Karena kadang ada yang nggak dijelaskan di Androidnya. Surat 5 ayat yang ketiga. Ini merupakan peristiwa proklamasi Islam ini ya. Ini kan nanti ditutup bahwa ini aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini proklamasi Islam tuh di sini ya. Dia menjadi sebuah din, agama. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih ya, bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih ya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala ya, dan mengundi nasib dengan aslam, anak panah, aslam ya. Karena dulu budayanya panah.
M16 AK-47 belum ada ya, maka panah. Itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu ya. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam itu bukan terjemahan loh ya. Kamu cek ke original teksnya, dia tertulis Islam. Seperti inad dina indalohi Islam, itu proper name. Yang jadi masalah ketika terjemahan itu membingungkan kalian, kadang-kadang kalian menjadi salah. Bahwa janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Nggak boleh begitu. Karena itu nggak Islam di situ. Tekstualnya itu Muslim. Jadi perlu ada dijelaskan dulu Muslim dan Islam itu gimana. Itu sudah aku jelaskan bahwa tidak semua nabi itu beragama Islam, tapi semua nabi itu Muslim. Ya tergantung nanti Muslim Yahudi, Muslim Nasrani, Muslim Islam gitu ya. Kalau ini teks dia ya, teks jadi sama seperti itu. Inadina indalohi Islam. Di sini juga Islam ya. Itu nggak bisa dibantah. Maka ini mendukung lagi, saling mengikat dengan inadina indalohi Islam. Kalau di sini aku ridhoi Islam, bukan Muslim. Kalau Muslim itu bisa Islam, bisa Yahudi, bisa Nasrani gitu ya. Nasrani yang gimana? Yang seperti diajarkan oleh Kanjeng Nabi Isa. Yahudi yang gimana? Yang seperti diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa gitu ya. Oke, itu sebetulnya tidak perlu kita lanjutkan karena bukan itu tujuan utama kita ya. Nanti bisa kita lanjutkan di sisi lain, di video lain. Sekarang aku akan menjelaskan di sini tertulis dengan tekstual Hinjiri ya. Hinjiri juga di sini. Nih. Ya. Jadi tekstual dia nggak bisa mau di apa namanya diakal-akalin kemana, orang ini sudah jelas tekstual ya. Kemudian surat Al-An'am 3, Quran surat Al-An'am ya, surat ke berapa? Ke-6 ya, ayat yang 145. Ya. Kamu buka Al-Qur'anmu. Jadi kalau aku salah kamu bisa luruskan. 145. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati ya, dalam kurung bangkai, darah yang mengalir, daging babi. Karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kita lihat di situ ada original teksnya Hinjiri. Sama. Nah. Hinjiri. Ya. Oke. Setelah itu surat An-Naml 1, 2, 3, 4. Quran surat An-Naml. Surat berapa nih? 18 ya? Ke-16. Ke-18 itu An-Nahl ya. Ini An-Naml. 16 115. 115. Sorry. 16. Betul 16 An-Nahl bukan An-Naml. Sorry. 6145 kan sudah Al-An'am. Ini An-Nahl bukan Al-Naml. Ya. An-Nahl. Ya. Surat yang ke-16 ya. Nomornya 115. Tolong bantu aku, kadang-kadang keliru ngutip ya. Oke. Sesungguhnya Allah hanya mengarahkan atasmu
bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khinziri lagi. Nih. Ya, khinziri. Dan nanti besok insya Allah aku akan menjelaskan kamu, ini kamu catat dulu ya. Kelima ya, Quran surat, ini waktunya nggak cukup ya, Al-Maidah surat 5 ayat yang ke 115. Sorry 560, salah. 5 yang ke 60 ya. Besok aku menjelaskan ini ya, untuk mengkonfirmasi bisa nggak ini diterjemahkan lain selain babi. Nanti di sini ini Quran by Quran. Ya, ini namanya Quran by Quran. Kalau pemahaman bahwa khinzir itu bisa selain babi, kita cek pakai ini bisa atau enggak. Kalau nggak bisa berarti dia salah. Ya, maka harus diterjemahkan babi gitu. Jelas ya? Tapi ini besok ya, Al-Maidah ini. Sekarang waduh, sudah hampir 1 jam 51 menit. Sekarang lihat ini. Ada nggak ini? Ada nggak dalam terjemahan Al-Quran? Ada nggak seperti apa yang tertulis dalam terjemahan Bible? Dalam kitab Imamat? Ada nggak? Ada nggak? Ya? Terjemahannya ini begini. Ada nggak? Yang bikin kacau kan terjemahan, karena orang biasanya cenderung di terjemahan. Ada nggak khinziri diterjemahkan babi hutan? Ada nggak di 2173, di 53, di 145, dari surat Al-An'am, di An-Nahl 16-19, semua diterjemahkan ini babi. Ada nggak yang ditambahi hutan? Karena apa? Ini merujuk ke Yahudi Nasrani. Mereka nggak makan babi sebagai saudara tuanya. Jangan ke Kristen, ya. Inilah yang perlunya kita belajar kristologi. Kita tahu apa yang haram, yang halal di Yahudi, apa yang halal dan haram di Nasrani. Ini merujuk ketundukan kita terhadap syariat yang dulu. Tidak langsung diintervensi, itu ayat ditambahi dengan hutan. Sehingga semua umat dari saudara kita Kristen kebelangsak. Karena korban terjemahan, dia makan babi yang ada, babi ternak dia hajar, selain babi hutan dia hajar, semua babi dia hajar. Ini yang berbahaya. Padahal di Alkitab sudah dijelaskan. Sebentar, tak cariin mana kitabnya. Ya. Oke, kamu buka kitab Wahyu. Sebetulnya nggak hanya di Wahyu saja. Ya. Ini pembelajaran kita bersama supaya bagaimana kita tunduk terhadap hukum Allah. Ya. Kitab Wahyu kamu buka. Yang terakhir aja, sebetulnya bertebaran itu, tapi yang paling gampang di terakhir, penutup. Ya. Wahyu penutup ini ya. Graito? Mana Graito? Ya. Ya masih ada perlu. Aku bacakan saja ya, penutup ya. Kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu ya, penutup. Bang, mana dia? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan suatu perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya ya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin. Ya datang Tuhan Yesusnya, datang Tuhan Yesus ya, bukan Allah Yesus ya. Tapi yang paling penting ya, di sini kamu perhatikan.
Nih, ini kitab penutup dari kitab Wahyu 22. Sudah diingatkan ini loh. Sudah diingatkan. Jangan menambahkan, jangan mengurangi. Biar apa adanya dalam Alkitab itu ditulis. Berarti kan dari babi, ya, menjadi babi hutan, itu kan penambahan itu. Karena awalnya babi. Ya, bisa kita lihat di sini, di Imamat. Coba kita lihat. Imamat 11. Ya. Nih. Ini babi nih, bagaimana ditambahi hutan? Ini yang jadi masalah sehingga orang makan semua babi, kecuali babi hutan. Dia bertanggung jawab nanti siapa yang menerjemahkan ini. Inilah yang aku maksud kemarin, menawarkan kepada LAI, ayo kita duduk bareng. Ya, kita revisi ini, terjemahan ini bermasalah. Karena semua Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani, Islam tidak makan babi. Babi apa saja. Babi hutannya enggak, babi ini enggak, babi itu enggak. Semua babi itu enggak dimakan. Ya, ini kan ditambahi dia ada diksi hutan. Sehingga orang semua makan babi, cuma babi hutan yang haram. Berapa orang yang tersesatkan dengan terjemahan ini. Sementara mereka tidak pernah menelisik ke original teksnya. Ya, itu yang menjadi masalah. Sehingga kalian tahu, ya, seharusnya ini menjadi pemikiran kita bersama, di mana khajir itu harus diterjemahkan babi. Seperti di kitab Imamat. Sebentar, coba aku cari lagi ya. Sehingga kamu benar-benar ngerti bagaimana sebetulnya duduk permasalahan ini. Ya, bahwa imamat telah menjadi sebuah masalah batu sandungan. Kita sekarang ke Yesaya 66, 17. Kamu buka. Yesaya 66. Ya. Yesaya 66. Ini kalau orang mau berpikir mencari kebenaran, dia berpikir. Lihat ini. Ya. Yesaya 66 ya, 17. Lihat ini. Sama, ini daging babi. Sama kita juga terjemah lahem hinjir, daging babi. Bukan berarti dagingnya aja yang nggak boleh, yang lainnya juga boleh. Yang nanti kulitnya jadi kerupuk rambak boleh, tulang-tulangnya jadi sop boleh. Jeruannya jadi kerengsengan boleh, nggak begitu. Daging ini sudah mewakili semuanya, artinya semua dari babi itu nggak boleh. Menjijikkan, lihat nih, disamakan dengan tikus lalu dimakan, lihat itu. Ya, coba kalian makan tikus got itu loh, mau nggak? Lihat ini ya, supaya jelas ya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yaitu memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya lenyap sekaligus, demikian firman Tuhan, lenyap. Jadi kalau pagan itu makanannya ya ini, daging babi sama tikus. Nah ini daging babi loh ya, bukan daging babi hutan, tidak ada. Tidak ada ini, tidak seperti di imamat itu. Gitu. Ini clear, aku ngomong berdasarkan Alkitab. Ya. Ya, ini untuk saudara-saudara Kristenku, silakan Anda merenung berapa lama Anda terjerat dalam sebuah kesalahan terjemahan dan itu memakan korban. Ya, sekarang Islam kenapa bisa ketat begini? Islam ketat, babi ya tetap babi. Nih, boleh dicek, silahkan, itu Al-Quran terbuka untuk dicek siapapun. Ada nggak menerjemahkan babi hutan? Hinjir ini, ya yang ku ulangi lagi, khajir itu. Yang dalam Ibrani-nya disebut babi itu khajir. Masuk ke dalam Arabiun menjadi hinjir. Orang Islam tidak berani menambah-nambahi ayat. Babi, 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 babi ini loh. Ya, ini namanya orang yang tunduk patuh terhadap Allah. Tidak melakukan eisegese, tapi dia exegese. Tunduk terhadap teks, bukan menundukkan teks. Aku sudah ajari itu ya. Ya, babi. Nggak percaya silakan cek. Ini ayatnya sudah aku tunjukkan supaya kamu nggak terlalu sulit cari. 1
surat 2 173, 2 surat 53, ya. Ketiga surat 6145, keempat surat 1615. Ini kamu cek sendiri kalau nggak percaya. Hinjir, masukkan ke terjemahannya, mesti babi tanpa hutan. Sehingga orang Islam babi apapun tidak mau. Sama dengan orang Yahudi, babi apapun nggak mau. Sama orang Nasrani, babi apapun nggak mau. Karena teksnya babi, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangi. Itulah yang namanya Muslim, tunduk patuh terhadap apa? Aturan Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu mau makan makanannya orang Islam. Mereka tahu itu, seperti aku bilang, untuk bisa makan daging aja. Mahasiswa yang ada di sekitar Belanda itu yang Yahudi itu lari ke Belanda lewat, biasanya naik kereta api untuk beli daging di sana yang dijual oleh orang-orang Islam. Biasanya itu imigran dari Aljazair, Afrika dan segalanya sana, Tunisia ya. Orang-orang yang hitam itu, saudara kita yang negro itu, mereka beli. Kenapa? Mereka perlu yakin bahwa dagingnya itu halal. Sampai dibela-belain gitu loh. Dan ini kok ada tiba-tiba kitab sucinya supaya bisa makan babi ditambahi hutan. Nih. Coba. Sekarang mana yang tunduk patuh terhadap syariat Allah? Sedangkan babi dan tikus itu makanannya orang-orang pagan yang kata kitab Yesaya harus dilenyapkan. Ya, oke. Aku kira tinjauannya sudah begitu holistik ya. Kita fokus ke Qur'ani karena 1, 2, 3 itu Bible ya. Dan keempat ini kita fokus ke Qur'ani. Adapun aku tunjukkan Bible tadi itu kalau kurang jelas lihat di seri yang 1 sampai 3 karena tadi itu hanya sekedar mereview ya untuk menunjukkan bagaimana taatnya Islam terhadap kitab sucinya. Kenapa bisa begini? Karena setiap terjemahan ada original teks. Kalau kita bermasalah di sini, kita bisa cek di sini. Nah, kalau ini tidak bisa karena tidak ada, gimana mau ngeceknya ini? Nggak didampingi. Gitu ya. Nggak didampingi. Tuh. Maaf sudah 1 jam lebih 2 menit ya. Maka aku harus tutup ya. Tapi semuanya kembali ke kalian. Kalau memang semangat belajarnya tinggi, mau 15 menit, mau 30 menit, mau 1 jam itu tentunya nggak ada masalah ya. Oke, semuanya berpulang ke kalian lah ya. Tetapi harapanku tetap semoga kalian bersemangat dalam menuntut ilmu. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita akan lanjutkan. Ini paling krusial ya. Dikutuk menjadi kerah. Kerah seperti apa? Apa terus jadi-jadian? Dikutuk menjadi babi. Babi seperti apa? Itu nanti akan menentukan boleh nggak khinzir ini diterjemahkan selain babi. Insya Allah besok ya kita akan bahas di sini sebagai penutupnya. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran, jaga sholatmu menjadi bingkai iman yang paling indah ya. Namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Semoga mendapatkan keberuntungan ya di akhir pekan ini ya, berupa rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima salam dari aku untuk penyemangat bagar kita. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.